Selamat datang di podcast kami hari ini. Hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk membahas sesuatu topik. Lalu di sini saya juga tidak sendiri, menjadi salah satu moderator di podcast kami ini. Dan di sini saya ditemani dengan Kak Dina. Halo Kak Dina. Oke. Selanjutnya di sini juga kami punya pembicara untuk soal topik yang akan kami bahas. Ya, ada 4 pembicara, ya betul kan? Begitu Kak Dina? Yap, benar banget Kak Warda. Jadi hari itu sebelum saya memperkenalkan pembicaranya nih, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ini tadi teman saya ini adalah Warda. Terus saya sendiri adalah Dina Lestari. Nah, kita memiliki 4 pembicara ya. Sekali. Yang sudah hadir di sini ada 2 orang. Dan nanti 2 orang lagi itu akan melalui online gitu. Nah, kita kenalkan dulu ya pembicaranya. Yang pertama ada Ahmad. Halo semua. Terus yang kedua ada Arhani. Halo. Dan nanti ada Cynthia Bella. Hai. Lalu ada Fasma atau Sasa. Dan mereka berempat ini berasal dari salah satu universitas yang ada di Jakarta. Betul sekali. Nah, pada kesempatan ini warga, para pembicaranya, kita akan membahas tentang topiknya yaitu yang berjudul tentang Kemandirian. Oke. Dari teman-teman semua, di sini kan kita udah pernah dengar kata mandiri ya. Oke. Dari kata mandiri itu, apakah mandiri itu kita melakukannya semuanya sendiri, ataukah kita mandiri itu dengan sebuah singkatannya itu mandi sendiri, atau bagaimana? Nah, dari situ pertama saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apa sih kemandirian pribadi diri seseorang itu? Mulai dari mungkin kita akan mulai dari Cynthia Bella kali ya. Oke, betul. Tapi sebelumnya nih Kak Warda, di sini kan sudah ada beberapa pembicara, kita tanya dulu nih sama mereka. Kalian tuh kayak pernah nggak sih mendengar kata kemandirian pribadi? Pernah nggak dengar? Aku pernah sih dengar. Kalau Kak Rohani pernah dengar? Pernah saya mendengarnya. Kayaknya nggak asing ya soal kata Iya. kemandirian pribadi itu. Mungkin Cynthia Bella yang ada di rumah bisa menjelaskan Kan ternyata. bagaimana kemandirian pribadi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kak Dina dan Kak Warda sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pendapat saya. Jadi menurut saya itu untuk kemandirian pribadi atau bisa kita sebut juga kemandirian intrapersonal itu adalah kemampuan di mana seseorang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya, kalau misal seseorang melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri, terus juga seseorang yang bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas tanpa harus diingatkan terus-menerus, terus juga seseorang yang bisa bertanggung jawab atas konsekuensi yang mereka dapatkan atas pilihan yang sudah mereka pilih. Itu menurut saya juga kemandirian pribadi ini juga penting. Kenapa? Karena dengan kemandirian pribadi ini kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih disiplin, dan yang pasti kita bisa tidak terlalu bergantung pada orang lain, seperti itu. Wah, menarik sekali ya ternyata kita berdasarkan kemandirian. Berarti kemandirian itu bukan mandi sendiri loh, Pak. Iya. Karena kan banyak orang yang mengira mandiri itu mandi sendiri. Jadi
Berarti kemandirian itu bisa disimpulkan bertanggung jawab atas diri sendiri ya? Iya. Gitu. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada di sini, mungkin dari Kak Rohani dahulu yang akan menanggapi soal kemandirian pribadi, silakan Kak Rohani. Sebenarnya menarik ya kalau kita membahas mengenai kemandirian secara pribadi itu ya. Memang kemandirian pribadi itu bukan dinilai dari waktu kita bisa melakukan hal-hal itu sendiri, dan kemandirian itu bisa ditanamkan dari kecil kayaknya dengan memberikan stimulus atau perangsang ya, sehingga anak-anak itu bisa mandiri. Nah sampai mereka dewasa mereka akan bisa mandiri. Jadi kemandirian itu juga bisa kita lihat dari cara dia menyelesaikan masalahnya, dan dia berhubungan dengan orang-orang di luar sana juga bagus gitu. Jadi itu bisa dinilai salah satu dari kemandirian secara pribadi. Oke, wah seru juga ya ternyata. Tapi nih kan ada tuh ya perlawanan yang kemandirian pribadi, ada juga tuh namanya kemandirian sosial, secara sosial loh. Dan mungkin pernah dengar Kalau kemandirian sosial itu kalau nggak salah itu soal kita komunikasi dengan orang lain. Oke, berarti nanti mungkin akan kita Dibahas dengan pembicara yang lain. mungkin dari Akbar, menurut Akbar gimana? Oke, baik. Sosial itu? Iya Kak, dari saya itu kemandirian pribadi dan kemandirian sosial itu sangat beda ya. Dimana kemandirian sosial itu disebut juga interpersonal, dimana kita saling berhubungan dengan orang lain ya, yang dimana kita saling butuh sesama orang lain baik dari segi apapun itu, seperti itu sih Kak. Setuju sih sama Ahmad ini. Mungkin walaupun kita mandiri ini, kita tetap membutuhkan orang lain. Dari kemandirian sosial kita, kalau kita butuh sesuatu, kita ucapkan kepada teman kita apa yang kita butuhkan kepada orang lain sehari-hari. Nah, kalau ada seorang anak kecil yang misalnya dia sangat introvert ataupun ekstrovert, contohnya di sini lagi seorang anaknya yaitu introvert, pemalu. Apa yang harus kita lakukan agar dia mau bersosialisasi dengan teman yang lainnya, berinteraksi dengan teman yang lainnya? Mungkin akan menjawab sama Fasma kali ya. Oke. Lanjut untuk Fasma, bisa dijawab pertanyaan saya. Oke, jadi kalau menurut saya anak introvert itu sebelumnya bisa kita lihat dari cara dia berkomunikasi dengan sekitar, itu biasanya kurang dan cenderung ke pemalu. Biasanya kita sebut itu demam panggung, jadi susah untuk tampil di depan banyak orang meskipun tidak harus di panggung gitu. Nah, kalau menurut saya kalau ada anak yang punya jiwa introvert atau pemalu gitu yang bisa orang tuanya lakukan, ya sering ajak anaknya pergi ke tempat-tempat ramai seperti playground atau pasar, mall, taman-taman bermain yang biasanya cenderung lebih banyak anak-anak yang usianya setara dengan anak tersebut gitu. Dan juga orang tuanya sih senantiasa mensupport anak-anak ini agar mau bermain dengan teman-temannya, agar si anak bisa belajar tentang mengendalikan dirinya, emosi, dan belajar bagaimana berempati dan menghargai orang lain juga gitu. Jadi di sini peran orang tua sangat penting untuk membantu perkembangan anaknya supaya tidak demam panggung lagi, supaya tidak takut untuk ketemu orang banyak gitu. Oh gitu ya. Jadi itu kan kalau misalnya nih terjadi pada anak kecil yang introvert ya. Tapi kan kita lihat sendiri ya, karena kita kayak punya temen tuh ya yang sudah dewasa gitu. Dia juga masih ada yang introvert atau pemalu. Nah itu bagaimana tuh cara mengatasi kemandirian sosialnya? Mungkin dijawab lagi oleh Fasma. Oke, jadi kalau misalkan di sini konteksnya adalah untuk orang dewasa atau remaja gitu, biasanya untuk
menghilangkan rasa introvert itu sebenarnya balik lagi ke orang tua dan orang-orang sekitarnya. Seperti orang sekitarnya itu mendukung atau bahkan dirinya sendiri yang coba keluar dari zona nyaman, seperti mungkin sebenarnya dia punya bakat bernyanyi, cuman dia malu untuk tampil karena dia introvert gitu. Mungkin bisa coba keluar dari zona nyaman dan tentunya tetap disupport dengan orang-orang sekitarnya, seperti misalnya dia bilang ke temannya, ini aku mau lomba bernyanyi deh gitu. Nah, temannya pun harus mensupport. Berarti dengan kata lain setiap orang itu bisa sebenarnya bisa ya buat berubah dan memiliki kemandirian sosialisasinya, walaupun itu anak dalam case introvert ataupun pemalu begitu ya Bu ya. Iya, benar banget itu ya. Benar nggak sih? Jadi peran penting itu yaitu salah satunya keluarga ya, untuk meningkatkan atau mengembangkan kemandirian pribadi, kemandirian sosialisasi. Benar banget Kak Dina. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Rohani sendiri. Setelah pembahasan panjang kita tadi tentang kemandirian pribadi dan kemandirian sosial anak, menurut Kak Rohani, apa manfaat yang didapat jika seseorang memiliki kemandirian pribadi dan sosial yang baik? Manfaatnya sih banyak ya. Yang bisa kita lihat dari personal itu, contohnya dia lebih percaya diri nih, terus hubungannya dengan orang-orang banyak jadi lebih terbuka dan lebih bagus, serta dia bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar dia, begitu. Oke, benar banget Kak Rohani, jawaban yang sangat inspiratif. Oke, dan pada akhirnya kemandirian adalah sebuah modal dan bekal untuk kita ke depannya, yang penting untuk kehidupan seseorang, untuk lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain, lebih mandiri dengan pribadinya sendiri, lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Ya, benar banget itu Ramadan. Jadi kita tuh harus terus belajar ya, intinya tuh untuk bisa mengembangkan kemandirian pribadi dan sosial kita itu, supaya kita terus bisa berubah menjadi mandiri yang lebih baik ya ke depannya. Oke, baiklah teman-teman. Tidak terasa podcast kami sudah melampaui batas waktu. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya yang akan kami bahas dengan materi yang lebih seru, yang lebih menarik untuk menonton sekalian. Oke, dan terima kasih untuk mungkin para pembicara kita hari ini. Ada Kak Rohani, terima kasih atas waktunya. Sama. Juga ada Akbar, terima kasih. Ada Kak Bella di rumah mungkin, dan juga ada Kak Fasma. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah menonton. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita ya. Iya. Oke, baiklah, cukup sekian dari podcast kami. Saya pamit undur diri dari moderator dan juga teman saya yaitu Kak Dina undur diri, dan juga pembicara-pembicara yang lainnya. Mohon maaf lahir batinnya jika ada kata-kata kesalahan dari kita. Terima kasih. Bye.